Inilah jadi kita dapat membedakan jenis-jenis inflasi itu ya. Ada ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Tetapi yang namanya inflasi ya pasti berdampak ya, mempunyai dampak. Berdasarkan sumbernya, nah ini berdasarkan sumber lagi nih. Inflasi yang bersumber dari luar negeri. Apa itu? Ini inflasi biasanya karena ada kenaikan harga di luar negeri ya, dalam perdagangan bebas. Ini banyak negara yang sedang berhubungan dalam perdagangan. Ini jika suatu negara mengimpor barang dari negara yang mengalami inflasi ya, otomatis kenaikan harga tersebut akan mempengaruhi harga-harga dalam negeri, sehingga bisa menimbulkan inflasi. Ini contohnya Indonesia banyak mengimpor barang-barang modal dari negara lain ya. Jika di negara itu harga barang-barang modal naik, kenaikan itu akan turut berpengaruh di Indonesia sehingga menimbulkan inflasi. Itu dari luar negeri ya. Kemudian apa yang terjadi dalam negeri? Nah, di dalam negeri ini dapat terjadi karena pencetakan uang baru oleh pemerintah ya, atau penerapan anggaran defisit. Ini inflasi yang bersumber dari dalam negeri juga dapat terjadi karena kegagalan panen biasanya nih. Ini kalau dari gambar ini ya, kalau gagal panen itu maka harapan untuk mendapatkan penghasilan terasa gagal juga ya dari aktivitas ini ya. Di samping gagal panen juga bencana alam biasanya ya. Bencana alam, kemudian kerusuhan juga ya. Nah, itu hal-hal yang terjadi dalam negeri yang bisa menyebabkan kenaikan inflasi. Jadi kita berharap selalu semoga saja negara kita ini selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan alam yang hasil buminya lebih baik, dari hari ke hari dijauhkan dari bencana-bencana alam ya. Kemudian juga dihindari dari segala bentuk kerusuhan ya. Berdasarkan penyebabnya, ini karena kenaikan permintaan ya. Ini berdasarkan penyebabnya karena kenaikan permintaan. Apa itu? Kenaikan permintaan. Nah, kalau kenaikan permintaan ini terkadang tidak dapat dipenuhi ya, maksudnya bukan dipengaruhi sih, dipenuhi ya. Terkadang tidak dapat dipenuhi produsen. Jadi harga-harga akan cenderung naik. Hal ini sesuai biasanya dengan hukum ekonomi. Jika permintaan naik, sedangkan penawaran tetap, harga cenderung naik ya. Jadi penawaran tetap, maka harganya akan tetap naik. Ini dalam inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan. Lalu bagaimana karena kenaikan biaya produksi? Dalam inflasi kenaikan biaya produksi itu kenaikan yang mengakibatkan harga penawaran barang naik sehingga dapat menimbulkan inflasi ya. Jadi barang-barang sudah naik harganya ya, sudah tidak pendapatan tetap, harga sudah naik sehingga bisa menyebabkan inflasi. Ini berdasarkan penyebabnya ya. Dampak inflasi, kita akan melihat dampak inflasi ini. Dampak inflasi tidak selalu buruk bagi perekonomian. Ini sudah kita mulai dari awal tadi ya. Inflasi yang terkendali justru dapat meningkatkan kegiatan perekonomian. Nah, kalau yang terkendali justru dapat ya. Kalau kita lihat dari karikatur yang diambil dari Google ya seperti ini ya. Ini karikaturnya bahwa pendapatan itu kadang tetap sementara harga sudah naik gitu ya. Kalau kita di tempat kita itu sering terjadi seperti ini kita alami ya. Pada masa-masa tertentu ya, bulan-bulan tertentu, ketika memasuki hari-hari raya, harga pada naik duluan tuh. Sementara pendapatan kita tetap aja. Kenapa harga naik duluan? Entah karena orang sudah berpikir pasti orang banyak beli ya.
pasti banyak orang membelanjakan uangnya, menukarkan uangnya dengan barang, sehingga disitulah para penjual mendapatkan keuntungan 2 kali lipat gitu ya. Mereka lebih banyak dapat keuntungan karena banyak yang beli, sementara bagi yang tidak mendapatkan pendapatan mungkin akan membeli dengan seperlunya aja ya. Ini mungkin yang sudah terjadi dalam sistem perekonomian yang secara umum bisa kita alami sendiri ya pada masa-masa atau pada bulan-bulan tertentu ya. Tapi kalau sudah naik ya, harga itu bulan yang sudah hari raya sudah lewat masih aja harganya masih tetap seperti itu ya. Nah, kalau tidak ada campur tangan pemerintah untuk mengendalikan harga itu, mungkin kita tetap akan naik ya. Makanya peran pemerintah di sini sangat membantu sekali untuk mengendalikan perekonomian khususnya dalam aktivitas pasar ya. Dampak yang pertama itu mengubah pendapatan masyarakat ya. Apa itu mengubah pendapatan masyarakat? Perubahan yang bersifat menguntungkan atau merugikan biasanya ini yang terjadi dalam pendapatan masyarakat ya. Karena seperti tadi ya, penjual ketika pada bulan-bulan tertentu dia akan mendapatkan keuntungan lebih, sementara para pembeli yang belum mendapatkan pendapatan berlebih terpaksa harus membeli dengan seperlunya ya. Ini juga akibat dari dampak atau bisa dikatakan juga sebagai cara pengendalian inflasi. Tergantung dari mana dari yang dihasilkan atau yang dibiaskan dari pendapatan masyarakat itu terhadap perekonomian ya. Daya saing barang ekspor berkurang. Nah, ini pada keadaan inflasi itu daya saing untuk barang ekspor berkurang. Berkurangnya daya saing ini terjadi karena harga barang-barang ekspor semakin mahal ya. Inflasi dapat menyulitkan para eksportir ya. Ini yang terjadi dalam dampak inflasi terhadap ekspor ya. Berkurangnya daya saing karena harga berkurang ya. Maksudnya harganya berkurang sih. Berkurangnya daya saing itu terjadi karena harga barang ekspor semakin mahal ya. Harga barang ekspornya semakin mahal. Kemudian minat untuk menabung berkurang. Kenapa ini bisa terjadi ya? Biasanya pendapatan real para penabung berkurang itu karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya juga ikut berkurang ya. Jadi kalau bunganya mungkin turun, jadi orang-orang kan biasanya nabung karena salah satu tertarik itu karena bunga ya. Bunga tabungannya tinggi, jadi orang mau menabung gitu. Tapi kalau tiba-tiba bunga banknya turun, orang jadi malas nabung. Tapi menguntungkan bagi yang minjam ya. Karena dengan begitu dilihat ekonomi biasanya akan semakin juga maju ya. Ini dampak lainnya, cara untuk mengatasi inflasi tadi ya. Kan sekarang kita sering mendengar ada stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah di masa seperti ini ya. Salah satunya menurunkan bunga bank ya, suku bunga bank. Dengan begitu harapannya adalah para pelaku pasar itu bisa meminjam dana dari bank dengan bunga ringan untuk melakukan kegiatan perekonomian ya. Tetapi bagi masyarakat yang ingin menabung dengan bunga tabungan sedikit, mungkin dia akan malas ya. Seperti itu dampaknya ada seperti efek domino lah. Tetapi itulah bagaimana cara mengatasi suatu inflasi itu. Kadang berdampak baik dan kadang juga menimbulkan hal yang kurang menguntungkan di sisi lainnya ya. Akurasi penetapan harga pokok dan harga jual sering tidak tepat. Wah, ini oleh karena persentase dari inflasi tidak teratur biasanya ya. Jadi karena tidak teraturnya inflasi itu, kadang-kadang para pelaku usaha dalam menentukan harga-harga pokok itu jadi tidak
akurat ya. Karena yang namanya inflasi itu kan terjadi karena banyak faktor ya. Penyebab dari dalam negeri kan, seperti yang awal tadi kita bahas, bencana alam, gagal panen, kerusuhan, dan sebagainya. Nah, semua itu tidak terduga oleh kita ya. Bencana alam tidak terduga, kapan terjadinya juga kita tidak tahu ya. Gagal panen pun kita juga tidak tahu secara pasti. Nah, tapi kalau itu terjadi, maka akurasi penetapan harga-harga pokok dan harga jual itu jadi terganggu ya. Yang tadinya para produsen ingin menjual barang dengan harga A, dalam hitungan 2 minggu ke depan ada kerusuhan. Jadi harga A tadi tidak terpenuhi ya, tidak terjangkau. Akhirnya berubahlah penetapan harganya untuk menyesuaikan. Itu ya. Ini bagian dari dampak dan cara pengendalian inflasi yang poin-poin ini ya. Cara mengendalikan inflasi. Nah, ini cara mengendalikan inflasi. Ada di sini ada tiga ya sebenarnya ya. Yang pertama dengan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Ini biasanya kebijakan yang diambil dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat ya. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Siapa yang menjadi pemegang otoritas dalam kebijakan moneter ini biasanya? Ya, tidak lain dan tidak bukan, itu biasanya adalah Bank Sentral ya. Bank Indonesia biasanya yang menjadi pengambil kebijakan dalam hal ini ya. Sebagai pemegang otoritas keuangan biasanya. Tujuannya tidak lain untuk menekan laju inflasi tadi. Jadi seperti tadi, menurunkan suku bunga agar apa? Geliat ekonomi dari para pelaku usaha bisa semakin tumbuh. Di sisi lain, orang yang nabung akhirnya mulai berkurang. Memang ada dua sisi ya, seperti pedang bermata dua. Tapi yang manakah dari dua sisi ini yang lebih urgen atau lebih tidak terlalu memiliki dampak yang sangat menyakitkan gitu ya. Nah, kalau misalkan nih kita ambil contoh aja, kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral adalah menurunkan suku bunga. Nah, otomatis para pelaku usaha berbondong-bondong meminjam dananya ke bank ya, dengan bunga rendah. Dengan dana tadi, dia bisa menghasilkan produktivitas. Nah, orang-orang yang bukan pelaku usaha yang punya dana malas nabung ke bank karena bunganya rendah. Mereka menyimpan sendiri. Nah, kalau orang menyimpan dananya sendiri kan nggak masalah ya bagi orang itu, karena dia punya dananya. Tetapi bagaimana kalau seandainya bahan-bahan baku itu tidak ada, sulit dicari karena para pelaku usaha tidak berproduksi. Kita ambil contoh paling sederhana aja ya. Ada UKM misalkan, UKM meminjam dana ke bank dengan suku bunga rendah. Nah, UKM ini dia adalah pabrik tahu misalkan ya, memproduksi tahu. Kejadian masa seperti ini membuat mereka berhenti berproduksi. Orang-orang penggemar tahu tadi tidak lagi menikmati tahu. Nah, ketika orang-orang sudah tidak bisa berproduksi, otomatis berimbas kepada orang-orang yang menikmati hasil produksi tadi. Lalu para pelaku usaha atau UKM yang memproduksi tahu tadi mendapat informasi bahwa bank menurunkan suku bunga pinjaman. Mereka tertarik lalu meminjam dananya ke bank. Karena dana sebelumnya sudah terpakai untuk biaya kehidupan sehari-hari
karena berdiam diri di rumah ya, tidak ada produksi lagi. Nah, bank mengeluarkan uang dengan bunga rendah. Pelaku UKM tahu tadi tertarik, lalu dia minjam dana ke bank, bunga rendah. Ketika dia pinjam dana, dia kembali memproduksi tahu. Tahunya terproduksi. Akhirnya orang-orang yang sebelumnya sudah tidak merasakan tahu tadi kembali merasakan nyamannya, nikmatnya tahu tadi ya. Nah, jadi disinilah kebijakan yang diambil seperti dua sisi mata uang atau pedang bermata dua ya. Jadi yang sisi manakah yang terasa lebih berdampak kepada sekian orang banyak, atau cuma berdampak pada beberapa orang saja? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, anak-anak sekalian ya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Ini kebijakan ini langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah ya. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apa sih penerimaan dan pengeluaran pemerintah itu? Penerimaan pemerintah kan kebanyakan dari pajak ya, sektor pajak. Ada juga dari hasil ekspor ya, ekspor migas, non migas juga. Kalau di dalam negeri pajak gitu. Nah, ekspor non migas dan migas atau pajak, pendapatan dari pajak ini kemudian dikelola oleh pemerintah untuk menjadi biaya yang dikeluarkan atau biaya yang dikonsumsi oleh pemerintah, bukan untuk dinikmati pemerintah sebenarnya ya, tetapi untuk disalurkan kembali ya kepada masyarakat dalam kebijakan fiskal ini. Jadi dua hal ini yang merupakan bagian dalam atau kebijakan-kebijakan yang diambil yang berkaitan dengan cara mengendalikan inflasi ya. Ada satu lagi ya kan, 3. Nah ini kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan fiskal nih. Meningkatkan produksi dan menambah barang di pasar. Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Ini ya contoh untuk meningkatkan produksi dan menambah barang di pasar nih. Ini kebijakan lain yang di luar kebijakan moneter dan fiskal. Jadi barang-barang diproduksi semakin diupayakan untuk bisa terpenuhi di masyarakatnya, supaya orang tidak kekurangan. Kalau sekarang kan, kalau awal-awal dulu orang kekurangan sama masker ya. Sekarang kan sudah mudah, ketika kurang masker harganya naik kan. Nah ketika sudah masker diproduksi dengan cepat, banyak ditanggapi oleh para produsen, maka harganya pun bisa kembali turun ya. Itu salah satu untuk mengendalikan dari laju inflasi tadi. Yang kedua, ini menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang ya. Jadi ada penetapan harga yang dilakukan terhadap barang-barang yang dianggap memiliki nilai atau kualitas tertentu ya. Oke, itu saja materi kita di bab 4 ini ya, indeks harga dan inflasi. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa dipahami oleh anak-anak Bapak sekalian yang sangat Bapak banggakan, dan harapan Bapak tetap semangat belajar, jangan malas, jangan putus asa. Kita selalu berdoa dan berharap semoga aja melalui belajar dari rumah kita tidak tertinggal dengan materi-materi yang seharusnya kita nikmati seperti biasanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih.